Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Muhammad, mahasiswa Universitas Nasional dari Fakultas Teknik Komunikasi dan Informatika, jurusan Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang dari ringkasan jurnal yang saya dapat. Yang pertama, dari jurnal kampus Universitas 11 Maret Surakarta yang berjudul Pemanfaatan Metode Cummins Clustering dalam Penentuan Penjurusan Siswa SMA. Penulis judulnya yaitu Ristu Sabtono dari jurusan Informatika Fakultas MIPA, dan juga ada Abdul Aziz dari jurusan Informatika Fakultas MIPA juga, dan juga ada Chandra Purmaningsih dari jurusan Informatika Fakultas MIPA. Studi kasus. Penentuan penjurusan siswa SMA dilakukan berdasarkan kriteria nilai akademik yang menjadi ciri dari masing-masing jurusan IPA atau IPS. Hal ini memungkinkan bagi seseorang siswa untuk memenuhi kriteria diterima di kedua jurusan atau tidak, atau ditolak di keduanya. Usaha untuk mengurangi kemungkinan tersebut adalah dengan cara memperhatikan pertimbangan kriteria lainnya seperti ditinjau dari nilai IQ dan minat siswa. Salah satu cara untuk mempermudah penentuan penjurusan SMA adalah dengan cara mengelompokkan clustering data siswa, yaitu untuk clustering IPA dikelompokkan menjadi dua kelompok, antara lain diterima IPA atau ditolak IPA. Untuk clustering IPS dikelompokkan menjadi dua kelompok, antara lain diterima IPS atau ditolak IPS. Metode penelitian. Untuk mengelompokkan siswa ini, metode yang digunakan adalah Cummins Clustering. Algoritma Cummins dipilih karena memiliki ketelitian yang cukup tinggi terhadap ukuran objek, sehingga algoritma ini relatif lebih terukur dan efisien untuk pengolahan objek dalam jumlah besar. Selain itu, algoritma Cummins ini tidak terpengaruh terhadap urutan objek. Metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster lainnya. Cummins merupakan salah satu data yang ada dalam bentuk satu atau lebih klaster kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam klaster kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Menurut McQueen, berikut adalah langkah-langkah dari algoritma Cummins. 1. Menentukan banyak key cluster yang ingin dibentuk. 2. Membangkitkan nilai random untuk pusat cluster awal centroid sebanyak cluster. 3. Menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus jarak Euclidean distance hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Berikut persamaan Euclidean distance. Ini adalah rumusnya. Mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau jarak terkecil. 5. Mengupdate nilai centroid. Nilai centroid baru diperoleh dari data klaster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus Ck per Nq sigma dl, di mana Nq jumlah data dalam klaster dijumlah dari nilai jarak yang masuk dalam masing-masing klaster. Metode penelitian. Menurut McQueen, berikut adalah langkah-langkah dari algoritma Cummins. Ini masih yang tadi ya, langkah-langkahnya itu 6. Melakukan perulangan dari langkah 2 hingga 5 hingga anggota tiap klaster tidak ada yang berubah. 7. Langkah 6 telah terpenuhi, maka nilai rata-rata pusat klaster pada literasi terakhir akan digunakan sebagai parameter untuk menentukan klasifikasi data. Confusion matrix mengandung informasi tentang kelas data
aktual, dan kelas data hasil prediksi yang dipresentasikan pada baris matriks. Ini adalah tabelnya. Ada hypothesis class, dan ada totalnya. Metodologi penelitian pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan wawancara studi literatur dan telaah dokumen. Dari metode pengumpulan data ini diperoleh 255 data siswa satu angkatan. Metode penelitian. Tahap pemodelan data. Memodelkan data siswa yang telah didapatkan menjadi model data yang terstruktur. Kriteria yang digunakan dalam penentuan penjurusan ini adalah nilai akademik, minat, dan nilai IQ siswa. Namun data minat siswa dan nilai IQ belum dapat digunakan dalam proses clustering, maka perlu adanya proses konversi data non-numerik minat siswa dan nilai IQ siswa menjadi data numerik. Dan oleh karena itu, kriteria minat dan IQ siswa dikategorikan terlebih dahulu. Tahap pemodelan data. Kategori minat siswa. Ada kategori IPA-nya yaitu IPA dan IPS, ada kodifikasi yaitu 1 atau 0, ada IQ siswa juga di sini. Tahap pemodelan data pembobotan IPA, pembobotan IPS. Perolehan hasil tes IQ yang didapatkan dalam penjurusan ini berdasarkan tes kemampuan kuantitatif, di mana kemampuan kuantitatif diukur berdasarkan kemampuan numerik, aritmatika, dan analisis. Pembobotan IPA di sini ada tabelnya ya. Misalkan ada nilai IQ-nya, ada pembobotan IPA. Jika nilainya ada 1, ada 3/4, ada setengah, dan pembobotan IPS juga begitu. Perkalian masing-masing kriteria. Perkalian masing-masing kriteria pada masing-masing kriteria jurusan IPA, matematika, fisika, biologi, kimia dikalikan dengan hasil pembobotan IPA. Begitu juga dengan masing-masing kriteria jurusan IPS. Sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi dikalikan dengan hasil pembobotan IPS. Proses clustering. Pada tahap ini, proses clustering menggunakan metode K-means clustering, di mana dalam proses clustering dilakukan sendiri-sendiri pada masing-masing jurusan IPA atau IPS. Data yang digunakan dalam proses clustering adalah nilai kriteria akademik yang menjadi ciri dari masing-masing jurusan IPA, matematika, fisika, biologi, dan kimia, dan IPS, sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi yang akan diterapkan dalam metode K-means clustering, yaitu dengan menentukan jumlah klaster sebanyak 2, diterima IPA dan ditolak IPA. Untuk clustering IPA, sedangkan proses clustering untuk IPS, jumlah klasternya juga banyak, yaitu 2 juga, yaitu ada yang ditolak dan juga ada yang diterima. Klasifikasi hasil clustering. Klaster yang direkomendasikan diterima IPA atau IPS adalah klaster yang memiliki nilai pusat klaster terbesar dan jarak klaster pada pusat klaster yang paling kecil. Klaster yang direkomendasikan ditolak IPA atau IPS adalah klaster yang memiliki nilai pusat klaster terkecil dan jarak klaster pada pusat klaster besar. Pengujian dan validasi. Tahap pengujian berdasarkan confusion metric. Pengujian dilakukan pada masing-masing clustering K-means IPA, K-means IPS, pra-processing clustering K-means IPA, dan pra-processing clustering K-means IPS dengan menghitung nilai akurasi, recall, sensitivity, specificity dari confusion metric setiap percobaan. Di sini ada tabelnya. Ada hasil prediksi, ada aktual yaitu kelas positif dan kelas negatif. Tahap pengujian perbandingan berdasarkan hasil clustering. Perbandingan hasil pengujian pada clustering K-means IPA dengan K-means IPS dengan data kriteria nilai akademik, ilustrasi hasil pengelompokan penjurusan ditunjukkan pada gambar 1. Nah, ini ya gambar satunya. Tahap pengujian perbandingan berdasarkan hasil clustering, ilustrasi hasil pengelompokan. Nah, ini ada misalkan ada yang IPA atau IPS, ini ada IPS. Dan ini jika ditolak dari IPA atau IPS, dan ini jika diterima atau di IPA atau di IPS, dan ini jika diterima di IPA saja, ini diterima di IPS saja. Pengujian dan validasi. Tahap pengujian perbandingan berdasarkan hasil clustering. Perbandingan hasil pada clustering antara pra-processing clustering K-means IPA dengan
Pra-processing clustering Cummins IPS, apakah dapat mengurangi kemungkinan seorang siswa diterima 2 jurusan IPA atau IPS atau ditolak di keduanya? Pemodelan data. Tahap pengujian perbandingan berdasarkan hasil clustering data siswa, kriteria nilai IQ dan minat siswa. Dilakukan pemodelan data terlebih dahulu dengan cara mengkategorikan data IQ dan minat siswa dari kategorial non-numerik menjadi numerik. Selanjutnya dilakukan pembobotan berdasarkan pembobotan pada masing-masing jurusan IPA atau IPS. Pada masing-masing kriteria jurusan IPA atau IPS dikalikan dengan hasil pembobotan IPA atau IPS. Nah, ini ada tabel pemodelan datanya, yaitu pemodelan data jurusan IPA dan ada pemodelan data jurusan IPS. Proses clustering. Proses clustering dengan menggunakan metode Cummins akan dilakukan terhadap 255 data sampel siswa. Mula-mula, sistem akan mengambil pusat cluster centroid awal secara random. Alhamdulillah. Pada pembahasan ini diambil contoh satu percobaan. Dari hasil pengambilan secara random diperoleh centroid untuk masing-masing cluster. Clustering Cummins IPA. Pusat cluster IPA diperoleh centroid kriteria 1 adalah matematika. Centroid kriteria 2 adalah fisika. Centroid kriteria 3 adalah biologi. Centroid kriteria 4 adalah kimia. Clustering Cummins IPS. Pusat cluster IPS diperoleh centroid kriteria 1 adalah sejarah, centroid kriteria 2 adalah geografi, centroid kriteria 3 adalah ekonomi, centroid kriteria 4 adalah sosiologi. C1 ada 80, 81, 76, 82 dan C2 ada 85, 84, 74, 86. Pra-processing clustering Cummins IPA. Pusat cluster IPA diperoleh C1 55,5, 57, 75, 58,5, 58,5. C2 70, 37, 37, 38,5, 37,5, 37,5. Pra-processing clustering Cummins IPS. Pusat cluster IPS diperoleh C1 45, 45, 39,5 dan 45. C2 40, 37, 5, 39, 5, 44. Proses clusteringnya masih berlanjut, yaitu sampai kemudian akan dihitung jarak dari setiap data yang ada terhadap setiap pusat cluster awal. Dari hasil perhitungan jarak, setiap data akan menjadi anggota satu klaster yang memiliki jarak terdekat dari satu pusat klaster. Perhitungan pusat klaster baru ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata masing-masing kriteria dari seluruh anggota yang menjadi anggota masing-masing klaster. Berdasarkan tabel 4,7, siswa yang diterima IPA adalah siswa yang masuk dalam pengelompokan klaster 2, sedangkan siswa yang direkomendasikan ditolak IPA adalah siswa yang masuk dalam pengelompokan klaster 1. Hasil pengujian berdasarkan confusion metric. Pada tabel 4.14 menunjukkan pengujian dengan confusion metric dengan sampel satu percobaan dari 30 percobaan pra-processing the clustering Cummins IPS. Berikut adalah tabelnya. Ada data yang diterima IPS berjumlah 60 dan ditolak IPS ada 24 dan juga ada 84. Setelah didapatkan hasil pengujian data aktual dengan hasil prediksi menggunakan confusion metric, maka dapat dilakukan pengujian terhadap akurasi, recall, sensitivity, specificity pada masing-masing clustering Cummins IPA, Cummins IPS, pra-processing clustering Cummins IPA, dan pra-processing clustering Cummins IPS. Ini adalah tabelnya. Hasil dan pembahasan hasil pengujian berdasarkan confusion metric. Gambar grafik perbandingan hasil pengujian. Ini adalah hasilnya dari pengujian tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa algoritma Cummins clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan data siswa sebagai pendukung keputusan penentuan penjurusan siswa SMA. Berdasarkan hasil pengujian terbaik pada processing clustering Cummins IPA dengan hasil akurasi 0,9
di tingkat kesesuaian hasil prediksi dengan data sebenarnya recall. Ketepatan hasil pengujian dalam memprediksi clustering sensitivity 0,8, kesesuaian prediksi negatif terhadap aktual negatif specificity 0,7, sedangkan pengujian terbaik juga pada pra-processing clustering Kamis IPS didapatkan akurasi 0,9, recall 0,7, sensitivity 1, dan specificity 1. Hasil clustering terbaik pada pra-processing clustering Kamis IPA dengan pra-processing clustering IPS menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang diterima di dua jurusan IPA atau IPS atau siswa ditolak di keduanya. Hal ini dikarenakan proses per-clustering mempertimbangkan kriteria nilai akademik, IQ, dan minat siswa yang dapat mempengaruhi proses hasil clustering yang dapat mencegah kemungkinan siswa diterima dua jurusan IPA atau IPS atau ditolak keduanya. Dan yang dari jurnal kedua adalah klasterisasi, klasifikasi, dan peringkasan teks berbahasa Indonesia. Penulis jurnal adalah Suwanto Raharjo dari Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi Akprin, Universitas Gadjah Mada. Dan yang kedua adalah Edi Winarko, Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Gadjah Mada. Studi kasus melakukan penelusuran paper yang kurang baik dalam tata cara penulisannya, seperti permasalahan penulisan perujukan daftar pustaka yang tidak sesuai dengan daftar pustaka yang disertakan. Dalam bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai survei yang dilakukan dalam paper yang sudah ada. Hasil penelusuran pustaka mendapatkan bahwa penelitian di bidang pemrosesan dokumen teks berbahasa Indonesia dimulai pada tahun 2000, yaitu ada Ridho A. Di Santoso dan Bukhari tahun 2000. Walaupun penelitian ini tidak secara khusus melakukan klasifikasi, klasterisasi, atau peringkasan dokumen, namun penelitian awal ini secara umum dapat disebutkan sebagai pengklasifikasian dokumen teks dengan membuat indeks. Dalam pemrosesan awal, dalam proses ini dilakukan persiapan dokumen untuk siap menjadi bahan penambangan data. Pada pemrosesan dokumen teks, bagian ini merupakan proses melakukan pembersihan, perapihan, pembakuan, koreksi, standarisasi, atau bahkan modifikasi dari isi dokumen tersebut. Paper yang disurvei tidak menyebutkan secara eksplisit metode standarisasi dokumen yang digunakan, namun secara umum terdapat proses pemilihan sumber data. Sebagai contoh, terdapat paper yang melakukan pemilihan berita harian online dari 3 surat kabar nasional pada bidang politik nasional dan internasional yang terbit dalam 3 hari, kecuali hari Minggu. Rida A. Di Santoso, J. dan Bukhari tahun 2000. Metode pemilihan sumber data lain adalah menggunakan satu sumber harian berita online, Februarianti H. dan Zuliarso E. tahun 2003, Arifin dan Setiano A.N. tahun 2000, Februarianti H. dan Zuliarso tahun 2012. Atau menggunakan data dari peneliti lain, Permadie tahun 2008, Marliana M. tahun 2012. Stemming merupakan proses yang menyediakan pemetaan varian morfologi yang berada dari suatu kata ke akar katanya. Stem. Tala F. 2003. Algoritma stemming adalah sebuah prosedur untuk mengurangi semua kata yang memiliki akar kata yang sama ke dalam bentuk yang umum. Pada tahun 1972, karena SPR Jones mempublikasikan dalam Journal of Documentation sebuah paper dengan judul A Statistical Interpretation of Term Specificity and its Application in Retrieval, sebuah pengukuran dari kekhususan sebuah term yang kemudian dikenal dengan nama Inverse Document Frequency. Pemrosesan determining klasifikasi adalah proses menentukan suatu objek ke dalam suatu kelas atau kategori yang telah ditentukan. Penentuan objek dapat menggunakan suatu model tertentu. Beberapa model yang bisa digunakan antara lain adalah klasifikasi rules, decision trees, dan formula matematika atau neural network.
Clustering merupakan pembagian suatu data ke dalam suatu grup yang memiliki kemiripan objek. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam clustering adalah Bremer M tahun 2007. Peringkasan merupakan salah satu metode dalam data mining yang digunakan untuk mendapatkan deskripsi kompak atas suatu bagian dari data. Fayad U, Piatetsky, Shapiro, G, dan Smith P tahun 1996. Kesimpulan dan saran. Dari hasil survei yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian di bidang klasterisasi, klasifikasi, dan peringkasan dokumen berbahasa Indonesia masih belum banyak dilakukan. Demikian juga metode yang digunakan dalam melakukan klasterisasi dan klasifikasi dokumen teks berbahasa Indonesia masih kurang beragam. Survei juga menunjukkan bahwa cukup banyak paper yang kurang memperhatikan masalah penulisan dan pengajuan daftar pustaka. Dari hasil survei tersebut, maka diperlukan penelitian dalam bidang klasifikasi, klasterisasi, dan peringkasan bahasa Indonesia dengan metode yang lebih beragam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.